dijadikan sebagai momentum, dijadikan sebagai momentum tajdid. Apa itu momentum tajdid? Dijadikan sebagai momentum perubahan untuk kita, ajang evaluasi bagi kita, mengevaluasi apa-apa di dalam perintah-perintah Allah pada tahun baru ini. Tajdid, perubahan untuk menuju peningkatan. Jadi kita sekarang mau mengevaluasi itu, ya, tajdid, mengevaluasi untuk berubah lebih meningkat lagi. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira apa Ustadz yang harus ditajdid, yang harus diperbaharui, dan yang harus ditingkatkan kembali? Begitu Bu? Betul? Betul begitu? Supaya apa? Supaya dari tahun ke tahun kualitas keimanan, ibadah kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Ada empat aspek, ada 4 hal yang harus ditajdid, yang harus diperbaharui, ditingkatkan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Merayakan tahun baru ini adalah memperingati perjuangan Rasulullah SAW yang maha berat di dalam menegakkan lillahi kalimatillah, di dalam menegakkan kalimat Allah, tauhid. Sungguh perjuangan Rasulullah sangat berat, dan kita sebagai umat akhir zaman tidak akan seberat perjuangan tauhid Rasulullah SAW. Hanya saja kita tinggal memelihara dan memperbaharui, terus meningkatkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang pertama Ustaz yang harus diperbaharui dan ditingkatkan oleh kita sebagai orang yang beriman, yang bersuri toladan kepada Rasulullah? Yang pertama adalah tajdid fi tauhid, yaitu memperbaharui, meningkatkan kualitas ketauhidan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus diperbaharui, ditingkatkan. Ketemu lagi dengan tahun baru, terus ditingkatkan. Maknanya adalah semakin bertambah usia kita memeluk agama Islam, maka seharusnya iman, tauhid, dan akidah kita semakin meningkat. Bukan semakin mundur, bukan semakin lemah, tapi semakin meningkat. Tajdid fi tauhid, semakin meningkat keimanan, tauhid, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa cirinya iman kita, tauhid kita, akidah kita meningkat Ustaz? Apa cirinya? Bu, di antara ciri-ciri iman seseorang meningkat, di antara ciri-ciri tauhid akidah seseorang meningkat, minimal ada 4 cirinya. Ada berapa Bu? Ada 4. Yang pertama cirinya, semakin jauh meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan yang terkutuk, yang Allah pun tidak mau untuk disandingkan dengan perbuatan hambanya seperti itu. Jadi makin jauh meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua cirinya, semakin jauh meninggalkan perbuatan khurafat. Apa itu khurafat? Yaitu meminta-minta kepada orang yang sudah mati, siapapun dia, semulia apapun dia waktu hidupnya. Tapi kalau sudah meninggal, kita orang yang beriman tidak boleh meminta-minta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Malah kita harus mendoakan. Ciri yang ketiga Ustaz,
iman seseorang meningkat adalah semakin jauh meninggalkan perbuatan tahayul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tahayul, Ibu? Tahayul itu mempercayai, meyakini kabar dari burung yang tidak jelas. Sudah dibahas materi. Dan ciri yang keempat yang terakhir, apa ciri iman seseorang meningkat? Ciri iman seseorang meningkat adalah semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin butuh, semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai as-somad, sebagai tempat bergantung. Ibu lagi ada masalah, cepat larinya kepada Allah. Ibu lagi punya kesusahan, cepat larinya kepada Allah. Apapun yang dialami oleh kita yang tidak mengenakan oleh kita, kita tidak boleh curhat kepada manusia, tapi kita curhat kepada Allah. Itu maknanya adalah semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah sebagai as-somad, sebagai tempat bergantung hambanya. Mengapa demikian, Ibu? Kalau kita curhat kepada sesama manusia, Bu, kalau lagi senang dia apa, Bu? Kalau lagi senang sama kita, dia apa, Bu? Dia dengerin. Tapi kalau lagi tidak senang, dia akan cerita ke orang lain. Maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Rabbi menyimpan rahasia, tidak lain dan tidak bukan, hasilnya adalah kebahagiaan dan solusi yang baik bagi kita sebagai hamba. Jangan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertama, Bu, aspek pertama yang harus diperbaharui dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua, Ibu, yang harus diperbaharui, ditingkatkan di tahun baru Islam ini adalah tasdid fi ibadah. Apa, Bu? Tasdid fi ibadah, yaitu memperbaharui ibadah kita, rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah semakin bertambah usia keislaman kita, maka semakin bertambah pula kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa cirinya ibadah kita semakin meningkat kepada Allah? Apa cirinya, Ustaz? Cirinya minimal ada 3. Ada berapa, Bu? Ada 3, bahwa ibadah kita semakin meningkat kepada Allah. Cirinya ada 3. Yang pertama, semakin ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang disebut dengan ibadah. Semakin ikhlas. Sholat dikerjakan ikhlas, puasa dikerjakan ikhlas, yang wajib dan yang sunnah dikerjakan ikhlas. Apa, Ustaz, maknanya ikhlas? Ikhlas itu maknanya adalah bahwa semua ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Jadi ciri yang pertama apa, Ibu, ibadah kita meningkat? Semakin ikhlas di dalam beribadah. Yang kedua, cirinya semakin istiqomah. Apa semakin istiqomah di dalam ibadah? Yaitu kita semakin memelihara ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib atau yang sunnah, kita pelihara, kita jaga. Yang sudah kita kerjakan kita jaga, yang belum kita kerjakan kita kerjakan dan terus dijaga. Namanya istiqomah. Jangan meninggalkan ibadah yang sudah pernah kita kerjakan, tapi peliharalah ibadah yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga, Ibu, cirinya ibadah meningkat itu adalah semakin menikmati
ibadah yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ibu sholat, nikmat sholatnya, ibu puasa, nikmat melaksanakan puasanya, hanya karena Allah bersih hatinya, maka bertanda ibu ibadahnya semakin meningkat karena ibadahnya dinikmati oleh kita sebagai seorang hamba. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu, yang harus diperbaharui oleh kita di tahun baru Islam ini adalah tasdiq fi ukhuwah. Apa bu? Apa bu? Tasdiq fi ukhuwah, yaitu memperbaharui dan meningkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah, yaitu tali persaudaraan sesama muslim di antara kita. Maknanya apa Ustaz? Maknanya adalah semakin bertambah usia Islam kita, maka semakin bertambah meningkat pula kualitas ukhuwah kita, hubungan kita, persaudaraan kita dengan sesama muslim. Tercermin ibu, cirinya tercermin, bermasyarakatnya bagus. Orang yang ukhuwah Islamiyahnya meningkat, cirinya bermasyarakatnya semakin bagus, berjamaahnya semakin bagus, bertetangganya semakin bagus. Tidak pernah kedengaran di antara saudara-saudara kita, oh si fulan ribut dengan si fulan cekcok dengan si fulan. Tidak pernah kedengaran. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyahnya dijaga, saling kompak, saling bersama. Karena apa? Karena orang Islam dengan orang Islam yang lainnya bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Yang satu memperkuat yang lainnya, bagaikan tubuh. Apabila ada salah satu di antara anggota tubuh kita sakit, yang lainnya merasakan sakit. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasudu ba'duhu ala ba'd. Orang iman yang satu dengan iman yang lainnya bagaikan sebuah bangunan masjid, yang satu akan memperkuat yang lainnya. Ustadz Nasir jadi batunya, Pak DKM jadi pasirnya, Pak Ipung jadi semennya, ibu-ibu yang lainnya ada yang jadi besinya, ada yang jadi kawatnya, ada yang jadi catnya, sehingga bangunan masjid itu tampak indah, kokoh dan kuat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ibu, apa yang harus kita perbarui di tahun baru Islam ini? Yaitu tasdiq fi mubah atau tasdiq fi riayah, yaitu meningkatnya kualitas kepedulian kita dengan sesama muslim. Jadi maknanya ibu, semakin bertambah usia kita memeluk agama Islam, maka semakin bertambah meningkat kualitas kepedulian kita dengan sesama kita. Bu, ada 5 sifat yang terpuji yang menjadi indikator ciri seseorang kepeduliannya meningkat. Ada berapa bu? Ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, betapa Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dengan ansor dengan 5 sifat yang terpuji. Coba kita koreksi bersama, kira-kira 5 sifat terpuji itu ada nggak pada diri kita? Apa yang pertama Ustaz? Seseorang itu kepedulian dengan sesama muslimnya itu meningkat. Apa ciri sifat yang pertama? Yaitu sifat yang pertama adalah tarahum. Apa tarahum? Yaitu adanya rasa
adanya rasa cinta di antara kita sebagai sesama muslim, bukan sebaliknya adanya benci dan dendam di antara kita. Jadi ciri mulia yang pertama, seorang itu kepeduliannya tinggi, meningkat karena ada tarahum, rasa kasih sayang dan saling mencintai. Yang kedua, adanya ta'awun. Apa itu ta'awun, Ibu? Saling tolong menolong, saling bantu membantu dengan sesama kita seiman, seakidah. Bukan saling cuek mencuekkan, bukan saling masak bodoh dan membiarkan. Dia adalah saudara kita, dia adalah satu akidah dengan kita, dia dan kita sama sholatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang ansor. Yang ketiga sifat yang mulia, yaitu apa Bu? Sifat yang tafakur. Apa itu tafakur? Yaitu saling menjaga, saling melindungi dengan sesama saudara kita seiman dan seakidah. Saling menjaga, saling melindungi. Bukan sebaliknya, saling menyakiti dan saling membenci. Jangan sakiti saudara kita fisiknya, apalagi hatinya. Karena saudara kita bila terluka fisik dan hatinya, maka dia akan menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terzalimi itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu rajin ibadah, dia juga rajin ibadah, maka Allah akan memilih siapa orang yang baik di antara kedua yang rajin ibadah. Yang satu suka menyakiti, yang lain saling suka memaafkan, maka Allah lah yang menjadi hakim yang adil. Oh, si fulan ternyata hambaku yang rajin ibadah. Tidak hanya dia rajin ibadah, tapi dia akhlaknya juga baik. Yang keempat, Ibu, sifat yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kepedulian adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Saling hormat menghormat, saling harga menghargai dengan sesama kita. Saling hormat menghormat. Dia miskin, saudara kita. Dia hitam kulitnya, saudara kita. Dia keriting rambutnya, saudara kita. Karena kita satu akidah, maka saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Dan satu lagi yang terakhir, Ibu, sifat terpuji yang menjadi landasan kepedulian orang yang beriman, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada orang Ansor dan Muhajirin adalah sifat atsar. Apa Bu? Sifat apa? Atsar. Atsar. Apa Ustaz? Atsar itu adalah mendahulukan kepentingan agama, mendahului kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujung-ujung dari kepedulian tersebut, maka intinya kita juga peduli kepada anak yatim, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajat ila amul yatim wa sahrasahu wa dhimu min ta'amin fayyalina qalbaku wa tudriku hajat." Apa kata baginda? Siapa orang yang hatinya ingin dilembutkan oleh Allah, dan siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah, maka siapa pula yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah, maka kata baginda, yang pertama sayangi anak yatim.
Yang kedua, usap-usap tanda kasih sayang kepada anak yatim, dibelai rambutnya. Bu, seperti membelai rambut anak